nggak kapan kita berdaulatnya? Masa kita minjem proyek dari Cina kita dibayarin atau minjem IMF dolar lagi gitu ya, ngutang terus gitu ya. Itu kalau bansos sekarang diubah jadi banpres, bantuan presiden 31 triliun. Sementara kalau hutang negara, kalau bantuan presiden harusnya dibalik, bos. Bantuan negara, hutang presiden gitu. Itu baru jantan gitu ya. Saat ini hal yang paling menyebalkan adalah sistemnya namanya pre-accounting. Pre-accounting, nah ini istilah baru lagi. Pre-accounting itu misalnya gini, sebelum kita melakukan sesuatu kita harus sebelumnya. Contoh, kalau kita mau buat rumah kita harus punya IMB, bener nggak? Itu sistem itu adalah pre-accounting, di mana sistem itu adalah sistem penjajah. Jadi sertifikat halal segala macam itu nggak usah pakai sertifikat di awal. Semua ini saya kadang-kadang bingung. Harusnya ada sertifikat haram yang ada, bukan sertifikat halal. Karena yang saya tahu seluruh hal di dunia ini kata Allah itu halal, kecuali yang Allah haramkan. Saya suka mengingatkan pemerintah, ini mumpung Cina sama Amerika lagi perang, yuk kita terbitin rupiah pakai underlay-nya sumber daya alam gitu ya. Sekali lagi, old mind doesn't work. Jadi pemimpin-pemimpin yang pakai old mind tuh, ini bosman ngomong apa nih, sontoloyo nih orang nih ngomong apa, ganggu aja lo, kita lagi redenominasi atau lo ngomong tentang rupiah kayak geledek di siang hari terus saya kita kekeh gitu ya, mengingatkan. Karena saya pikir kalau nggak kapan kita berdaulatnya? Masa kita minjem proyek dari Cina kita dibayarin atau minjem IMF dolar lagi gitu ya, ngutang terus gitu ya. Itu kalau bansos sekarang diubah jadi banpres, bantuan presiden 31 triliun. Sementara kalau hutang negara, kalau bantuan presiden harusnya dibalik, bos. Bantuan negara, hutang presiden gitu. Itu baru jantan gitu ya. Nanti kalau kita jadi pemimpin kita ingatkan siapapun itu, kalau kita mengutang ya kita bilang ya hutang presiden. Jadi akhir jabatan ya hutang tersebut harus lunas gitu kan. Janganlah dibawa ke pemerintah berikutnya. Jadi ya jantan lah, ngutang sekian ya lunasi di akhir jabatan gitu ya. Oke. Dan kalau bantuan ya bantuan negara atau bantuan pemerintah, jangan bantuan individu, bantuan menteri gitu atau bantuan, janganlah, jabatan jangan dibawa-bawa lah. Oke. Kita akan masuk ke setelah memaki-maki, memarah-marah, menggeser-geser otak teman-teman, kita harus kasih solusi. Nah, ini yang seru nih. Kita harus tetap kasih solusi. Kita kan bernegara lah bosman, bernegara lah milenial yang nanti ya, harus ada solusi. Solusinya gimana? Begini, saat ini hal yang paling menyebalkan adalah sistemnya namanya pre-accounting. Pre-accounting, nah ini istilah baru lagi. Pre-accounting itu misalnya gini, sebelum kita melakukan sesuatu kita harus sebelumnya. Contoh, kalau kita mau buat rumah kita harus punya IMB, bener nggak? Itu sistem itu adalah pre-accounting, di mana sistem itu adalah sistem penjajah, gitu ya. Kalau kita mau buat kosmetik, kita mau buat apa lagi, jamu, itu harus BP POM, harus ada izinnya. Mau buat pupuk, itu harus pokoknya segala macam tuh ada izinnya dulu. Apa yang terjadi kalau 2 tahun izinnya nggak keluar? Sering sekali. Dan apa yang terjadi? Kita kalah uluran terus. Nah, saya ke depan, saya pengen mengusulkan ke negara, kalau Anda benar-benar mencintai bangsa ini, negara ini, dan benar-benar NKRI garis lurus, saya tantang, mana NKRI mumpung, wahai pejabat, gitu ya. Gimana kalau kita ke depan kita lakukan namanya post accounting. Post accounting ini gini, misalnya dia mau buat pabrik kosmetik untuk pemutih, untuk membuat body butter, apapun itulah, banyak sekali, atau sabun gitu ya, yang untuk kecantikan. Kemudian ya udah dia izin, buat aja, nggak usah pakai izin. Begitu barangnya sudah jadi, kan ada standarnya, dikasih tahu bahwa kadar ininya harus sekian, nggak ada merkurinya, nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini, gini. Pokoknya kalau ditangkap sama BP POM itu ternyata mengandung,
hal-hal yang berbahaya, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kasih SP3. Begitu ketangkap sekali lagi tutup pabriknya, gitu ya. Nah, sehingga kita itu apa-apa tuh di belakang, gitu ya. Jadi sertifikat halal segala macam itu nggak usah pakai sertifikat di awal. Semua ini saya kadang-kadang bingung. Harusnya ada sertifikat haram yang ada, bukan sertifikat halal. Karena yang saya tahu seluruh hal di dunia ini kata Allah itu halal, kecuali yang Allah haramkan. Jadi kenapa ada sertifikat halal? Harusnya sertifikat halal, sertifikatnya sertifikat haram, sehingga nggak semua perusahaan harus buang-buang izin gitu loh. Itu kalau benar-benar mau yang namanya bukan pre-accounting tapi post-accounting. Nah, kalau Anda mau buat pabrik, pabrik mobil, pabrik motor, tenaga listrik segala macem, udahlah sikat aja, udah nggak pakai izin gitu ya. Nah, nanti setelah selesai baru dilihat. Jadi contoh kalau mau buat rumah, bikin aja rumahnya, nanti petugas datang diukur, oke, rumahnya 100 meter, kamar mandinya sekian, total 100 meter nih, tagihannya 2 juta gitu ya. Daripada kita sebelum bangun tuh rumah nyiapin 2 juta sampai 6 bulan baru kelar itu IMB-nya segala macam, kapan dagangnya gitu loh. Jadi saya tahu ini adalah produk penjajah. Penjajah itu kan tidak ingin Indonesia berdaulat waktu dulu menjajah, karena itu apa-apa pre-accounting, apa-apa dilihat dulu, ini boleh, ini enggak, ini boleh, ini enggak gitu kan. Nah, emangnya kita penjajah ini, pejabat negara ini kan enggak gitu ya. Anda jangan kayak penjajah lah pejabat itu. Pejabat itu di belakang, hati-hati mengawalnya. Jadi mau itu jamu, mau itu kosmetik, mau itu pupuk. Kita itu kalau pupuk boleh dibuat petani sendiri, kita nggak import, dah gitu aja. Gitu ya. Tapi izinnya di depan, mampus aja lo gitu. Anda kalau benar-benar mencintai tanah air Indonesia, ini usulan saya. Ubah dari pre-accounting menjadi post accounting. Jadi setelah selesainya baru kita audit, baru kita review. Membuat pabrik apa? Bikin job gitu ya. Kalau Manado bilang sih, bikin job, bikin apa gitu ya. Mau satuin matahari sama bulan, bikin job, bener nggak? Nggak usah mikir, nggak mungkin segala macam, nggak mungkin, itu loser gitu. Kita kan winner semua bangsa Indonesia ini. Oke, jadi apapun buat aja dulu, baru nanti kita lihat. Ya kecuali dia buat alkohol, dia buat judi, ya segala itu udah pasti nggak boleh gitu ya. Tapi kalau hal-hal untuk bisnis, lupakan gitu. Bahkan niru pun, ya niru, imitating. Mau dari misalnya produknya Prada kayak mau Dior ditiru, di Tanggul Angin kayak di mana, di Tajur, di Bogor sana mau niru, lepas. Nggak usah bilang nggak boleh gitu, karena begitu kita meniru, lama-lama kita bisa. Jadi ala bisa karena biasa, bener nggak? Setelah bisa nanti kita menjadi innovation, menjadi menciptakan gitu ya. Kalau kita meniru aja nggak boleh dengan alasan haki segala macem, itu kuno, itu old mind gitu. Kita kalau sama internasional, kita pilih bangsanya dulu baru internasional, nation interestnya kita dulu baru internasional. Jadi mudah-mudahan teman-teman, usulan kita untuk pre-accounting dan post-accounting ini, coba Anda yang teman-teman mahasiswa di sini, ada pasti ada yang profesor, ada yang doktor, ahli ekonomi, tata negara, sahabat semua. Usulan saya tentang post-accounting ini harap diviralkan. Saat ini udah hampir 10.000 teman-teman yang menyaksikan acara minggu malam ini. Mudah-mudahan terinspirasi bahwa pre-accounting adalah cara penjajah. Penjajah waktu bilang, saya mau buat rumah, mau buat apa? Sini, ukurannya gini. Oh, nggak boleh, kecilin gitu ya. Itu penjajah gitu ya. Tapi kalau membuat, bikin aja. Pokoknya nanti udah berapa meter, bener-bener rumah tetangga nggak diambil tanahnya tentunya. Kita hitung, oke, ini bayar 2 juta, ini bayar 3 juta. Di belakang. Itu kita menjadi, menjadi negara yang cepat berkembang. Dan resesi yang tadi dibilang ini, lewat, percaya saya. Saya kalau ketemu teman-teman di pedesaan segala macam, mereka bisa buat pupuk, mereka buat pakan ternak, mereka bisa buat pakan ikan, semuanya luar biasa. Tapi begitu mereka mau komersial, mereka bilang ini harus ada BPOM POM lah, izin inilah sertifikat itu yang saya bilang sak. Dan gak ada satupun yang teriak seperti saya bilang saya yang pertama ada yang teriak bahwa itu penjajah. Kalau Anda lakukan itu namanya pre-accounting. Saat ini kalau mau menjadi negara berdaulat, kita lakukan yang namanya post-accounting. Teman-teman, mudah-mudahan Anda nggak ikut senewanan seperti saya hari ini gitu ya. Saya menganggap gampang kok menyelesaikan masalah bangsa ini adalah tidak bergantung pada negara lain atau
uang negara lain. Beri aja masyarakat itu kedaulatan. Mereka boleh melakukan apapun selama tidak membuat barang itu membunuh orang, gitu ya. Terima kasih buat waktunya. Saya mudah-mudahan apa yang diinformasikan hari ini berfaedah buat Anda semua. Semoga hari Anda minggu-minggu depan menjadi bermanfaat. Anda sukses dengan apa yang diinginkan. Ada cita-cita ingin menjadi tentara di Angkatan Laut, di Angkatan Udara, ingin menjadi pegawai negeri, apapun yang Anda cita-citakan, ingin berbisnis, ingin mencari modal, ingin mencari marketplace, apapun. Saya usahakan saya doakan Anda semua sukses. Tanpa berpanjang lebar, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada yang tersinggung, jika pemilihan kata-kata saya tidak berkenan. Dan untuk buzzer, saya ingatkan terakhir, yuk berkompetisi sehat dengan Bosman. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.